Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Lutfi Servis, si teknisi abal-abal. Nah, jadi di depan saya itu sudah ada Vivo P9. Ini kasusnya dia tidak ada jaringan, tidak ada sinyal ya. Dan ini katanya diakibatkan ataupun kronologinya secara tiba-tiba dan tidak terbentur, tidak masuk air, ataupun jatuh. Dia ini terjadi secara tiba-tiba ya. Kalau kita cek ke pengaturan, lalu kita pilih jaringan seluler, dan di bawah itu ada SIM 1 yang terdeteksi Indosat, tetapi di atasnya itu tidak memunculkan bar sinyal ataupun jaringan seluler. Nah, kalau kita cek emailnya itu ada, dua-duanya lengkap. Nah, jika email tidak ada, biasanya ya kartu tidak terdeteksi atau tidak terbaca. Nah, jadi di sini kita sudah bongkar untuk HP-nya, jadi kita langsung saja untuk membuka si mesinnya. Nah, di sini sudah saya bongkar terlebih dahulu untuk HP-nya ya, tapi belum saya eksekusi sama sekali. Jadi kita langsung eksekusi saja. Lumayan juga untuk eksekusi pergantian IC. Jadi kali ini kita eksekusinya pergantian IC WTR-nya di Vivo P9 untuk kasus yang sinyal hilang secara tiba-tiba. Dan kebanyakan sih kalau sinyal hilang secara tiba-tiba, secara diam-diam tanpa ada benturan atau apapun, biasanya langsung kena ke IC-nya. Karena di IC WTR itu kebanyakan dia itu suka lemah ya, tidak kuat lama gitu. Dan nggak tahu kenapa si IC itu bisa begini ya. Dan untuk IC-nya bisa kalian lihat itu yang kecil ya. Untuk kodenya lupa. IC WTR ini persamaannya sama Redmi Note 5A, Redmi 5A, Redmi 4A, Redmi 3S, Xiaomi S2 itu sama, dan ini juga saya memakai Xiaomi Note 5A ya. Ini yang baru, saya beli IC WTR-nya yang baru. Nah, jadi kita lihat dulu untuk akses titiknya gitu. Jadi di setiap IC itu ada titiknya. Jadi ketika kita melakukan pemasangan, kita tidak perlu repot lagi ya bagaimana nih kemana gitu, takutnya kan kebalik gitu. Jadi kalau kita itu melakukan pemasangan IC, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik ya gimana mau bagus ya, karena kebalik kaki-kakinya tidak sejajar. Seharusnya kan kaki-kakinya dia itu sesuai ya dengan kaki yang ada di mesinnya. Nah, untuk pencopotan di sini kalian jangan lupa ya untuk menambahkan aluminium foil di pinggir-pinggirnya, karena pinggirnya itu ada ICPA dan ICRF. Dan banyak lagi komponen, takutnya komponen yang ada di pinggirnya itu kepanasan dan terlalu panas mengakibatkan komponen yang ada di pinggirnya itu menjadi rusak kayak begitu. Jadi kita tambahkan aluminium foil. Nah, ini aluminium ini anti panas ya. Nah, di sini saya menggunakan blower Quix 850 yang analog. Dan yang anehnya ya, blower ini sudah saya pakai kurang lebih 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Harganya itu dulu itu 450k, sekarang udah 400k. Dan di setelan anginnya itu 5 dan panasnya itu 6,5. Aneh ya, biasanya itu kalau blower yang masih bagus itu panasnya 3,5 ataupun 4,5 paling panas, dan anginnya itu cukup dengan 3 ataupun 2,5 untuk pencopotan IC. Dan di sini anginnya itu 5 dan panasnya 6,5. Nah, untuk setelan blower kalian setel saja sesuai kebutuhan kalian, karena di setiap blower berbeda merek ataupun satu merek itu berbeda untuk setelannya. Nah, untuk blower yang lama ya berbeda karena sudah ada yang rusak mungkin. Untuk blower yang masih baru ya setelannya biasa sesuai prosedur. Biasa kalau kita sekolah itu untuk setelan blower itu dijelaskan ya untuk panasnya berapa, anginnya berapa untuk pencopotan IC itu. Nah, jadi di sini kita lakukan langsung pencopotan IC tanpa perlu basa-basi. Karena pengalaman yang saya alami di Xiaomi khususnya ya, kalau di Vivo itu di Vivo V5 dulu ya, ini tidak ada sinyal secara tiba-tiba. Ketika ditanya kronologi pasti tiba-tiba nggak ada sinyal, nggak jatuh katanya.
dan tiba-tiba nggak ada sinyal, nggak muncul, sudah ganti provider, sudah ganti kartu juga masih tetap tidak ada sinyal, dimatikan tidak ada sinyal, dihidupkan lagi gitu. Nah ini pasti IC WTR-nya yang rusak. Nah, kemungkinan juga di HP ini adalah IC WTR-nya yang rusak karena ketika saya lihat dalamannya pun juga ini masih belum pernah dibongkar dan masih bagus, masih mulus kayak begitu. Nah, kebanyakan sih dari HP-HP maupun HP Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo yang pernah saya tangani itu adalah IC WTR-nya yang sering kerusakan kalau misalkan sinyalnya itu ataupun bar sinyalnya tidak ada sama sekali. Nah, kalian langsung eksekusi saja. Di sini sudah melakukan pencopotan dengan blower yang saya jelaskan tadi. Nah, lalu kita tambahkan plug, lalu kita blower lagi untuk si kaki-kakinya supaya lebih lentur lagi untuk si timah yang ada di mesinnya. Lalu kita solder-solder untuk merapikan. Jadi si timah yang ada di mesinnya itu menempel ke solder. Jadi rapi lah gitu. Kita rapikan ya. Karena kalau kita mau memasang IC itu harus merapikannya, kaki-kakinya itu harus rata secara keseluruhan. Karena kalau ada satu kaki IC berdempetan dengan kaki IC yang lain, itu bakal terjadi konslet ataupun short ya. Dapat mengakibatkan HP ini menjadi mati total dan ataupun kalau tidak mati total sinyalnya itu nggak bakalan keluar ataupun nggak bakalan nongol. Nah setelah dibersihkan, kita bersihkan ya. Setelah dibersihkan saat timahnya diratakan, kita bersihkan dengan menggunakan thinner dan menggunakan sikat gigi, lalu kita keringkan dengan menggunakan tisu. Dan sebenarnya video ini saya cut setelah pencopotan IC. Saya diamkan dulu selama 15 menit supaya semua komponen yang ada di HP itu benar-benar sudah dingin, tidak panas lagi. Karena kalau komponennya masih panas, kita timpah dengan menggunakan thinner dan membersihkannya dengan menggunakan sikat gigi plus thinner, itu takutnya dapat mengakibatkan ada terjadi kerusakan pada komponen yang lain karena ininya masih panas di mesinnya. Nah, bisa kalian lihat tuh ya untuk kaki-kakinya sudah rata dan sudah siap kita untuk memasangkan IC. Nah, untuk memasang IC yang kecil ini memang sangat mudah, tetapi untuk kalian yang pemula itu ya agak lumayan rumit ya untuk memasang IC karena di dalam kaki IC itu ada berapa puluh kaki, ada juga yang 100 kaki ya untuk IC MC dan CPU yang banyak kakinya. Dan kakinya itu sangat berdempetan sekali, nggak seperti yang di komputer sangat berjauhan dan agak besar. Jadi gampang banget buat kita mempresisikan si kaki IC ke kaki yang ada di mesin. Nah kalau untuk di HP ini agak lumayan rumit juga, kita harus benar-benar ekstra teliti untuk memahami, untuk meminimalisir tidak terjadinya ground ataupun konslet dari kaki satu ke kaki yang lain diakibatkan berdempetannya kaki satu ke kaki yang lain. Jadi kita harus benar-benar ekstra teliti dan benar-benar harus presisi. Dan di HP ini yang anehnya tadi itu gambar titiknya itu menjalur ke bawah bagian kiri, tetapi di sini saya balik jadi menjalur ke bawah bagian kanan yang seharusnya di bagian kiri titiknya, dan saya pasangnya di bagian kanan karena dilihat dari kaki-kaki yang seharusnya presisi itu di bagian kanan. Jadi untuk IC-nya itu sama untuk kodenya, tetapi untuk titiknya itu beda. Titik maksudnya itu buat kode ke kitanya supaya kita memasang IC jangan kebalik. Tapi kalau saya itu suka memasang IC disesuaikan dengan kaki-kakinya. Nah, jadi kita pasang dengan menggunakan blower dengan setelan sama seperti mencopot setelannya. Nah, kita pasang terus kita pasang, jangan kita di sini sorry ya ke halang sama tangan. Nah, kita pasang kalau sudah agak lembek dan agak empuk gitu, kita hentikan pembloweran lalu kita diamkan selama kurang lebihnya 10 menitan. Nah, kalau sudah diamkan seperti ini, nah kita langsung copot untuk aluminium foilnya gitu. Nah, selanjutnya kita keringkan dengan menggunakan tisu dan kita bersihkan juga dengan menggunakan thinner apabila ada kotoran di samping IC itu biasanya suka ada bekas plug ataupun bekas lainnya.
Karena di sini saya melakukan pemasangan IC tanpa menggunakan plug, tanpa dengan menggunakan yang lainnya, langsung saja memblowernya dan tidak ada kotoran ya. Kita tunggu juga sampai dingin dan kita pun juga bersihkan lah ya, supaya tidak terjadi kotoran ataupun terjadinya konslet ataupun janganlah terjadi seperti hal yang tidak kita inginkan gitu. Nah, kita keringkan lagi dengan menggunakan tisu karena di sini juga masih kerasa anget-angetnya. Nah, kalau masih panas jangan kalian coba dulu, kalian dinginkan dulu, kalian tiup-tiup dulu, kalian kipasin dulu ya. Memang kalau sudah pergantian IC itu kita jangan langsung memasangnya dalam keadaan panas. Itu karena kaki IC-nya itu masih belum sempurna ya, masih belum kering gitu, masih lentur dan masih lembek ya karena masih panas. Jadi diamkanlah dulu sesaat sampai dingin. Nah, kita coba ya untuk menghidupkan HP-nya. Apakah di sini akan muncul sinyal setelah kita melakukan pergantian IC WTR? Dan saya melakukan pergantian IC WTR ini cukup satu kali, nggak berkali-kali, dan IC-nya itu nggak saya cetak ulang kembali karena kata si tokonya ini itu IC bisa langsung kita pakai, bisa langsung kita pasang tanpa cetak kembali. Jadi kalau kalian tidak mau mencetak ulang kaki IC, kalian beli IC-nya yang original. Jangan beli IC yang tidak ada tulisan originalnya mungkin ya. Nah, bisa kalian lihat di atas itu sudah memuncul ya gambar 4G dan ada bar sinyalnya satu, dan untuk data selulernya pun juga sudah hidup. Nah, sudah hidup untuk data selulernya juga dan sinyalnya satu ya. Ya kenapa satu? Karena untuk backup per bagian belakang dan penutup mesinnya itu belum saya pasangkan ya. Nah, jadi di sini sudah saya pasangkan dan ini saya cut karena untuk mempersingkat waktu. Ini proses pemasangan baut terakhir ya. Memasang baut ya ngapain ya kita videokan gitu. Ya menghambat waktu juga, pengeditan video juga jadi semakin lama gitu, dan ya nggak terlalu penting juga, pasti semua orang bisa lah kalau memasangkan baut, nggak ada tutorialnya gitu memutarkan baut, nggak ada ya. Nah, di sini kita pasangkan untuk semuanya, kita rapikan lagi karena di sini sudah selesai dan kita akan lihat sinyalnya. Tadi bar sinyalnya itu cuma ada satu. Apakah sekarang sudah bisa full? Karena di sini memakai jaringan Indosat untuk kartunya, dan di tempat saya itu untuk jaringan Indosat itu sangat bagus. Bar sinyalnya harusnya penuh, walaupun keluarnya itu 4G. Kalau tidak penuh, berarti masih ada masalah di IC yang lainnya. Gitu, bukan di IC WTR lagi, tetapi di IC yang lainnya. Nah, kita pasangkan lagi ya untuk kartunya. Nah, kita akan mencoba apakah bisa berhasil atau tidak gitu. Takutnya kan ada masalah gitu. Nah, jadi untuk kerusakan HP itu kita itu harus jajal satu persatu. Sudah di IC WTR, bisa jadi IC PA-nya yang rusak, tidak menampilkan jaringan 3G-nya, bisa jadi. Bisa jadi IC RF-nya yang rusak. Nah, ini masih di logo Pipo karena di sini tidak saya percepat sama sekali ya untuk kecepatan durasinya. Kita tunggu aja. Ini durasinya lumayan panjang juga, 16 menit lamanya. Nah, sambil bersihkan juga karena di atasnya itu banyak kotoran plug ya yang menempel. Nah, ini HP-nya sudah nyala dan sudah muncul 4G. Dan sinyalnya itu full ya, sinyalnya full dan jaringannya itu 4G ya, sinyalnya full. Alhamdulillah nih, mantap ya, untuk pergantian IC WTR cukup sekali. Dan ya bagus mungkin IC-nya dalam keadaan bagus. Dan ya memang ada juga yang beberapa kali melakukan pergantian IC WTR setelah 4 kali baru berhasil. Dan itu biasanya ada juga yang kesalahan saat kita melakukan pemasangan, ada juga IC-nya yang sudah terbilang tidak bagus lagi. Di sini coba kita Google juga, sudah bisa, tetapi kayaknya ini paket datanya sudah habis ya, jadi mentok di situ-situ aja.
Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa di subscribe ya, di like jika kalian suka, di dislike aja ya jika kalian tidak suka. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.